Puja puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat ridha, rahmat, nikmat, maunah, kudrah dan iradah Allah lah. Akhirnya cita-cita kebaikan yang sangat luar biasa ini, yang jauh sebelum hari ini kita rencanakan, hasil musyawarah yang panjang, akhirnya Allah memberi keputusan. Kita sepakat untuk mengadakan perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sangat sederhana ini, dengan ridha Allah dan dengan keinginan kita tersendiri, akhirnya bisa terwujudkan. Walaupun kadang-kadang ada rintangan, ada halangan, beza pendapat pada penetapan tanggal, tetapi walaupun semuanya itu kita anggap hal yang dapat membebankan, tetapi dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, dengan maunahnya Allah, sebagaimana Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun hambanya Allah, laki adakala perempuan, siapapun dia, yang senantiasa berjalan di dalam dunia, menghabiskan masa yang telah diberikan oleh Allah, tujuan itu hamba semata-mata hanya untuk berusaha bertakwa kepada Allah sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kita selalu memaksa diri untuk bisa takut kepada Allah Rabbil Izzati. Allah berjanji bagi hamba yang punya prinsip, yang punya komitmen, tidak menyepelekan apa yang telah ditetapkan Allah, lebih-lebih dengan masalah takwa, Allah akan membantu itu hamba kapan hamba itu memerlukan bantuan. Yakni Allah akan selalu membuka jalan keluarnya, dan Allah akan memudahkan rezeki bagi si hamba yang ingin memperkuat takwanya. Tidak sedikit biaya yang kita butuhkan, lebih-lebih kita berada di perantauan. Kita paham dan maklum dengan keadaan, tetapi karena kepingin sangat untuk menjunjung tinggi perintah Allah sirra wa alaniyah, kita ingin bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Alasannya kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk selalu bersalawat kepada baginda Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah selanjutnya memberi perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah sang maha pencipta, Allah yang menciptakan baginda Nabi, Allah sendiri bersalawat kepadanya, para malaikat ikut serta bersamanya. Makanya Allah menilai nilai keimanan bagi hamba-hamba yang telah mengakui dirinya beriman. Di antara nilai yang tercatat untuk kebagusan iman, yaitu nilai salawatan. Maka buktikanlah kalau kita benar beriman,
perbanyaklah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, karena nilai ketakwaan, nilai mahabbah, kasih sayang, cinta kasih yang tertanam di dalam jiwa kita orang-orang yang beriman, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kita sepakat untuk mengadakan perayaan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya rencana tersendiri, tetapi kita tidak pernah membayangkan yang bahwa acaranya akan semeriah ini. Ini tidak ada dalam gambaran. Undangan memang telah tersebar, rencana sudah matang. Yang kita inginkan pada perencanaan dasar hanya untuk mengadakan acara Maulidur Rasul seala kadarnya, semampu yang bisa kita lakukan. Tapi malam ini luar biasa. Kenapa pada malam hari ini baru terasa mudah? Alasannya karena nilai takwa. Dan pada malam hari ini semoga Allah menerima kebaikan kita selaku hambanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudduna 'ala ta'amil miskin. Kita tidak lagi termasuk orang-orang yang mendustakan agama Allah. Karena para pengkhianat dalam Islam ini terlalu banyak. Judulnya kadzib itu banyak. Artinya pendusta itu banyak, para pengkhianatnya terlalu banyak. Di antara pengkhianatan orang yang mengakui dirinya beriman, yakni muslim, terhadap Islam, dia membiarkan para yatim piatu hidupnya terlunta-lunta, dan kita tidak pernah merasa yang bahwa fakir miskin itu butuh uluran tangan kita. Tetapi alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun tidak banyak, walaupun tidak begitu sempurna, tetapi alhamdulillah kita mengundang saudara-saudari kita muslimin wal musliman untuk sama-sama hadir. Kita menyediakan kenduri ala kadar. Ini karena juga nilai ketakwaan kita. Ada santunan yatim dan piatu, para makhluk terhebat, manusia emas yang Allah Ta'ala titipkan di dalam kehidupan kita masyarakat yang dewasa. Ada makhluk yang sangat dicintai oleh baginda Nabi, dan Rasulullah sangat peduli dengan mereka. Yang pertama yatim, yang kedua fakir dan miskin. Makanya Rasulullah memberi pengakuan di masa beliau masih ada, ainama takunul aitam fa ini abi, dimanapun yatim itu berada, akulah bapaknya. Jangan main-main dengan urusan anak yatim. Yang kedua, Rasulullah berpesan, ainama takunul fuqara wal masakin fa inni ikhwan, dimanapun kaum fakir miskin berada, maka ingat mereka itu saudaraku, kata Rasulullah. Jangan pernah menghina para fuqara dan masakin. Bahkan kalau di Aceh, dari tahun 2018 saya pribadi, siapapun yang kepingin mengundang ataupun mengajak saya untuk hadir pada acara dalam tema tabligh ataupun pengajian, saya jadikan satu aturan dari tahun 2018, baru saya mau hadir kalau ada yatim piatu untuk bertemu dengan saya. Tolong kumpulkan yatim dan piatu, baru saya mau hadir. Kenapa? Karena ada persoalan yang kita sudah melupakannya, karena mungkin sudah tidak terbiasa dengan pembicaraan di antara kita. Padahal jelas Allah telah menetapkan berita itu dalam Al-Quran.
yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Wahai Muhammad, tidak lama setelah hari ini akan banyak orang hadir, orang datang ingin bertemu denganmu. Mereka ingin menanyakan padamu tentang persoalan yatim dan fakir miskin. Ini ayat tentang masalah yatim dan fakir miskin. 21 ayat Al-Quran Allah menyebut yatim dan fakir miskin di dalam Al-Quran. Berarti masalah ini bukan masalah sepele. Dan ini juga akan menjadi yang dipertanyakan, salah satu soalan nanti pada hari kiamat tentang ayat ini, yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Kalau dulu orang datang pada Rasulullah menanyakan perkara ini, Rasulullah telah memberi jawaban di atas keputusan Allah. Terus kita selaku umat baginda Nabi Muhammad persiapkan jawaban terbaik untuk bertemu menjawab di hadapan mahkamah Allah. Nanti Allah akan menanyakan pada kita, bagaimana pedulimu terhadap yatim dan apa yang telah engkau berikan kepada kaum fukara wal masakin. Makanya alhamdulillah sekarang sudah menjadi budaya kembali, walaupun tidak meriah-meriah sekali, tetapi adalah ada pada kegiatan-kegiatan perkumpulan masyarakat baik di Aceh ataupun masyarakat Aceh yang ada di luar Aceh. Setiap ada kegiatan, acara syukuran keluarga dan lain sebagainya, kita melihat sudah banyak saudara kita yang mulai peduli kembali dengan kepedulian yang luar biasa terhadap para yatim dan kaum fakir miskin. Terima kasih kami ucapkan khususnya kepada saudara-saudara kami yang ada di sini, wabil khusus para panitia yang telah rela, yang telah mau membantu saya untuk mempertemukan saya dengan anak-anak yatim yang ada di sini. Walaupun ananda kita bukan orang Aceh, tetapi Rasulullah diutuskan bukan untuk satu kaum sahaja. Ini tolong dipahami. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nazira. Muhammad, aku utuskan kamu ke dunia, tugasmu bukan hanya untuk satu kelompok sahaja. Artinya bukan hanya untuk orang Arab, untuk antar suku. Kehadiranmu wahai Muhammad, tugas utamamu mempersatukan umat manusia dalam bingkai iman, dalam bingkai kebajikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Melalui dakwahmu wahai Muhammad, aku akan melahirkan cinta kasih, kasih sayang, rahmat yang menyeluruh bagi semua insan yang ada di dunia. Dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad, bukan kita yang muslim saja yang mendapati rahmat. Rasulullah juga telah menetapkan beberapa aturan, hablum minallah wa hablum minan nas. Ada bainan nas, sesama muslim, ada antara muslim dan juga di luar muslim. Kafatan linnas, aku utuskan kamu untuk seluruh manusia, dimanapun mereka berada, berhak mendapati dakwah Islam. Maka wahai Muhammad, sampaikan risalah ini secara menyeluruh. Walaupun banyak di antara manusia tidak mau menerima dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini nampak Islam itu agama terbaik. Tokoh HAM dunia bukan mereka, tapi tokoh HAM sebenarnya, yang sebenarnya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas instruksi Allah melalui Jibril, akhirnya timbul aturan di saat terjadi peperangan pada masa Rasulullah. Rasulullah mengharamkan menyakiti kaum perempuan karena mereka tidak bersalah. Rasulullah melarang menyakiti anak-anak
yang belum cukup umur. Rasulullah memberi ketegasan, jangan sakiti para orang tua yang sudah tidak berdaya. Ini HAM. Maka dimanapun peperangan pada masa Rasulullah, di atas perintah Allah hanya untuk membenarkan, mendoktrinkan tentang keselamatan dunia wal akhirat, tidak pernah kita mendengar ataupun membaca ada pada masa itu orang tua yang sudah tidak mampu ikut terbunuh dalam peperangan. Tidak ada. Ini namanya rahmatan, bahagian daripada rahmatan lil alamin. Beda, tidak ada yang mengatakan pada waktu itu Muhammad itu penjahat perang. Tidak ada. Karena kehadiran Nabi Muhammad bukan untuk menyakiti, kehadiran Nabi Muhammad bukan untuk menawarkan kebencian antar sesama muslim, tetapi kehadiran Nabi Muhammad hanya untuk menyampaikan ada hak yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba yang ada di dunia. Kalau kalian beriman, maka kalian selamat dunia wal akhirat. Kalau kalian tidak beriman, mungkin di dunia selamat, nanti pada hari kiamat tidak ada yang bertanggung jawab. Disinilah ada aturan dalam Islam dengan istilah kafir zimmi, ada istilah kafir mu'man, ada istilah kafir kitabi. Ini Rasulullah sendiri yang telah memberi pemahaman terhadap masyarakat yang ada pada waktu itu, walaupun pada hari ini semuanya sudah diubah oleh kejahatan tangan manusia yang tak senang terhadap baginda Nabi, yang tak kepingin Islam ini bangkit di dalam kehidupan masyarakat. Semoga dengan momen maulid pada malam hari ini, sebagaimana rasa ukhuwah yang telah kita bina selama ini akan terus bisa kita jaga, akan terus bisa kita memperhatikan bersama. Karena dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafaraku. Ini salah satu makna memperingati maulidan. Apa artian? Yang dimaksudkan dengan memperingati maulid itu apa? Yang sebenarnya kita ingin memaulidkan kembali apa yang telah termaulidkan melalui kehadiran Nabi Muhammad ke dunia ini. Artinya Allah menghadirkan Nabi Muhammad punya hikmah tersendiri yang Allah sendiri yang tahu. Kenapa Allah melahirkan Nabi Muhammad? Adakah belum cukup dengan nabi-nabi sebelumnya? Adakah belum cukup dengan rasul-rasul sebelumnya? Adakah rasul-rasul sebelumnya tidak bekerja? Bekerja. Tetapi kenapa Allah menghadirkan Nabi Muhammad? Jawabannya karena Allah ingin melahirkan Al-Quran. Jawabannya karena Allah ingin melahirkan sholat 5 waktu. Jawabannya karena Allah ingin menetapkan puasa Ramadan untuk umat Muhammad. Karena Allah ingin memerintahkan zakat dan lain sebagainya. Kenapa Allah melahirkan Nabi Muhammad? Karena Allah ingin menyempurnakan pada masa dakwahnya baginda Nabi tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang mesti kita pahami di saat kita diberi kesempatan menjalani hidup ini. Ini bahagian-bahagian terpenting yang ada dalam perayaan Maulidan. Maka alangkah sangat salah, pemahaman yang benar-benar luar biasa salah kalau ada orang Islam yang berani berpendapat menuduh perayaan Maulid ini bid'ah. Ini kurang ajar namanya. Karena pada saat perayaan Maulid nggak ada permusuhan. Di mana ada celah untuk disalahkan. Coba lihat. Di saat ada perayaan Maulid, ada orang baca salawatan. Itu perintah Allah. Di saat perayaan Maulid, kita mendengar orang membaca Al-Quran. Ini juga perintah. Wa iza quri al-Qur'anu fastami'ulah, perintah. Di saat ada perayaan Maulid, kita menyantuni para anak yatim. Ini perintah. Memberi makan kepada fakir miskin juga perintah. Dan yang paling
istimewa. Di saat ada perayaan Maulid, kita bisa menyambung silaturahmi antar sesama. Kenapa ada perkumpulan seperti ini? Yang memang tidak ada paksaan pada undangan, cuman selebaran biasa. Pada malam hari ini ada perayaan Maulid di Bengkong. Siapa yang punya kesempatan silahkan hadir. Orang datang dengan keinginan tersendiri, tanpa dibayar, tanpa ada paksaan, tanpa ada penjemputan, tapi kita hadir sendiri. Kenapa? Ini bahagian daripada hikmah mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada rasa mahabbah di dalam hati kita, ingin memuliakan para yatim, para kaum fakir miskin. Kita ingin menyambung silaturahmi antar sesama muslim. Semoga acara yang seperti ini tidak hanya dalam setahun sekali, karena mensyukuri nikmat kehadiran Nabi Muhammad ke dunia tidak cukup dengan setahun sekali. Tetapi paling tidak, walaupun kita melakukan setahun sekali, tetapi setelah acara pada malam hari ini, saya pribadi, kita semua yang telah hadir di sini, semoga kita tidak lagi menyakiti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang telah pernah kita lakukan selama ini. Berarti kita semuanya, kesimpulannya sementara, yang telah hadir ke tempat ini ataupun yang mendengar acara ini melalui live streaming, kita mengakui baginda Nabi Muhammad itu benar utusan Allah. Tugas Rasulullah menyampaikan kebenaran dari Allah kepada umat manusia yang ada di dunia, termasuk kita sendiri yang dirahmati Allah. Allah memberi iman dan Islam kepada kita. Tugas baginda Nabi Muhammad menetapkan aturan Allah, yaitu salat 5 waktu. Kalau kita percaya Nabi Muhammad itu Nabi kesayangan Allah, Nabi yang sangat dipilih oleh Allah, kita juga mengakui Nabi Muhammad itu Nabi kita sendiri. Wahai saudara kami, wahai saudara saya, jangan lagi berani meninggalkan salat 5 waktu. Untuk apa maulid Nabi kita rayakan kalau salat 5 waktu kita abaikan? Sebenarnya kita umat Nabi yang mana? Kalau umat Nabi Muhammad, tidak akan pernah kita berani meninggalkan salat 5 waktu. Apalagi kita tahu tentang sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah mengambil kado terindah dari Allah, yakni salat 5 waktu pada malam Isra dan Mi'raj. Kalau kita benar umat Nabi Muhammad, jangan ada lagi di antara kita saling salah paham, saling menyalahkan, bermusuh-musuhan antar sesama kita. Ini tidak boleh, karena Rasulullah belum pernah menawarkan, mengajari umatnya untuk bisa saling membenci, saling bermusuhan, saling menyakiti antar sesama. Ini tidak boleh. Malu Rasulullah, malunya baginda Nabi Muhammad, akan sangat terpukulnya baginda Nabi di saat nanti pada hari kiamat kita umatnya di saat dalam persidangan Allah kita membawa dosa terlalu banyak, seolah-olah Rasulullah tidak pernah bekerja di dunia dulu. Ini awal mula perjumpaan kita, dan inilah yang paling penting yang perlu kita sampaikan di saat ada perayaan yang seperti ini. Ini khusus perayaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hanya untuk Rasulullah lah. Kalau kita tidak sayang terhadap yang lain, tidak mengapa mungkin menurut kita, walaupun itu salah, tetapi tolonglah, cintailah baginda Nabi Muhammad sepenuh hati. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman kamu wahai umatku kalau masih ada di dalam hatimu rasa cinta yang melebihi daripada cinta kepadaku, baik itu untuk nyawamu, untuk kehidupanmu, untuk hartamu, anak dan ibunda, ayah bundamu, ataupun saudara-saudaramu. Kalau seandainya kita berhadapan dengan masalah, Rasulullah membutuhkan perhatian kita, nyawa kita juga perlu diselamatkan. Kita pilih mana? Pilih membela Nabi, kita mati. Pilih membela diri, Rasulullah tersakiti.
Sebenarnya kalau kita orang beriman, kata Rasulullah, kamu tidak akan pernah meninggalkan daku walaupun nyawamu akan melayang. Manusia yang sempurna imannya, yang siap berkorban demi Allah, demi untuk Rasulullah, apapun resikonya. Pada saat yang lain Rasulullah membutuhkan bantuan kita. Kita juga butuh harta. Keluarga kita butuh, anak kita butuh, keluarga kita butuh, keluarga besar kita juga membutuhkan kita. Rasulullah juga butuh. Mana yang kita pilih? Kalau kita memilih keluarga, Rasulullah langsung mengatakan, la yu'minu ahadukum, kamu imanmu perlu dicek kembali, imanmu perlu diperiksa kembali. Kenapa? Karena semuanya yang kita miliki sekarang itu berkat dengan Allah melahirkan baginda Nabi. Maka cobalah untuk memahami. Tolong pahami dengan sebenar-benar pemahaman, mengakui dengan sebenar pengakuan. Tidak ada yang bisa membela kita dunia dan akhirat, apalagi nanti pada hari kiamat, di saat hari persidangan. Tak seorang pun bisa membela kecuali hanya satu manusia yang luar biasa. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai malam hari ini, jujurlah antara kita dengan baginda Nabi, jujurlah antara pribadi kita dengan Allah sang pencipta alam semesta ini. Yang kami muliakan, yang terhormat orang tua kami, guru kami, tokoh-tokoh masyarakat, para muallimin dari Majelis Persatuan Tastafi dan Sirul Muqtadin, yang kami hormati Ketua Permasa Kepulauan Riau beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Permasa Kota Batam beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Permasa Rayon Sekota Batam, yang terhormat Ketua Rayon Sirul Muqtadin Sekota Batam, yang terhormat Ketua RW 13 dan juga ketua-ketua RT yang ada di lingkungan wilayah RW 13 yang telah berhadir pada ini malam ataupun berhalangan, tetapi beliau tidak bisa hadir karena ada satu dan lain hal, juga tidak menghormati rasa takdim, rasa terima kasih kami untuk semuanya. Yang kami muliakan semua guru-guru kami yang tidak bergabung dalam Sirul Muqtadin ataupun guru-guru kami yang belum bergabung dengan Tastafi, para alim ulama semuanya, para bapak imam semuanya, dan para pencinta ilmu agama semuanya. Yang kami hormati muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, dan segenap para panitia, para donatur, para simpatisan, para yatim piatu, kaum fukara wal masakin, dan untuk semua yang telah bertanggung jawab ataupun yang membantu untuk lancarnya acara kita pada malam hari ini. Semoga Allah terus mencurahkan rahmat dan kampunannya, serta Allah meridai kita semuanya, dan Allah akan mengampuni segala kesalahan kita dan juga kedua orang tua kita, baik di dunia dan di akhirat. Semoga nanti pada hari kiamat kita akan mendapati syafaat baginda Nabi, dan insya Allah kita mengharap penuh kepada Allah. Semoga Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berbuat baik, menyesali terhadap kejahatan yang telah kita lakukan selama ini, yang tujuannya semata-mata hanya untuk mendapati surga Jannatul Naim ataupun surga-surga yang lain yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang abadi, yang semua kita masih mengimpikan bisa hadir di alam surga. Semoga yang hadir pada malam hari ini termasuk dalam catatan para malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat salah satu daripada hamba yang diampuni kesalahannya, yang dimerdekakan daripada neraka, dan Allah mengizinkan kita masuk surga, insya Allah.
Buno celeng pu ya. Yang hu no celeng pu, yang pu celeng. Kau kapan dia? Nanti jangan oleh penitia, anak jelas warol. Anak laporan. Antu drone yang hu drone. Kapan dia? Kalau seandainya sumbangan yang barusan kita sumbang semampu yang telah kita berikan, kalau untuk yang kita rencanakan bersama, kalau untuk anak yatim toko aja. Yang kampung padukan apa? Memang lewat betap yang ku maksud. Tengah mengira menyedip huolong. Mama le bang tu. Ya kan? Berarti sumbangan yang barusan kita donasikan, kata panitia, untuk keperluan anak yatim fakir miskin yang ada di Aceh. Jumlah anak yatim di Aceh yang telah tercatat di buku catatan saya melebihi 70.000 orang. Cukup nggak kalau kita bagikan 10.000 satu orang? Kalau belum cukup, kumpul lagi sampai dapat. Ulong. Yang karena bak buku lombang neperintah. Ini maaf ya, ibu bapak yang tidak paham dengan bahasa Aceh, ini mesti saya buat pemberitahuan. Saya ngomong sebentar dengan bahasa Aceh biar orang Aceh pada paham. Jangan pura-pura nggak tahu. Kalau saya sampaikan dengan bahasa Indonesia, mereka pasti tak paham. Karena anak yang gelap bahasa Indonesia lah kawannya. Jadi nyo ada tak pegah dengan bahasa Indonesia bajut berarti hana pupu. Tetapi nyo na yang bahasa Aceh tolen, yang baik itu puai kau melihat. Saya menerima undangan untuk hadir ke Batam jauh sebelum acara ini direncanakan. Kira-kira kalau nggak salah bulan haji yang lalu saya dikunjungi di saat saya masuk rumah sakit di Malaysia, pulang dari Tanah Suci dalam keadaan kurang sehat, dirawat inap di KPJ Selangor. Salah satu guru kita, Abi yang juga hadir di sini, Tunku Muhammad, beliau ada di Malaysia menjenguk saya sakit di rumah sakit. Waktu itu beliau meminta kapan Nabi bisa hadir ke Batam. Saya menjawab, mungkin kalau seandainya Allah melapangkan waktu, Allah mudahkan segala urusan, kapan-kapan lah saya tengok dulu. Karena kesibukan yang saya hadapi sekarang benar-benar sibuk dan luar biasa sibuk. Lebih-lebih kalau saya keluar dari pesantren terlalu lama, nanti tidak ada yang berani bertanggung jawab di dapur umum pesantren Rohul Mudi. Karena dalam per hari biaya untuk para yatim fakir miskin yang sudah ada di pesantren, belum semuanya, yang baru tertampung sekitaran 500-an lebih biaya yang kita butuhkan dalam sehari untuk makan dan jajan, lebih kurang minimal 10 jutaan per hari. Ini dalam prediksi saya akan berada di Batam selama 10 hari. Berarti 100 juta mesti ada. Saya titip kemarin pas saya mau keluar, yang ada bekal hanya 50 jutaan. Saya ngutang sana sini, akhirnya dapat 50 juta. Saya titip sama pengurus dapur umum. Berarti saya terutang 50 juta. Awak drone tanggung jauh. Mihana kuyubur yatim mendung tu kodi. Bena ilahnya lu. Nyobak ku purungun urung drone ramu hibah roro. Nyampe dalam kewa gua meledi. Tapi yang ngembat Aceh. Olehnya
Yang selanjutnya saya mau hadir karena ada sesuatu yang ingin saya musyawarahkan, permusyawaratan yang tertunda sekitaran 4 tahun yang lalu. Khusus masyarakat Aceh yang ada di Pulau Batam ataupun Kepulauan Riau, di mana-mana sudah terbentuk walaupun tidak begitu aktif dengan pergerakan BMU Peduli Umat Muhammad yang dicetuskan BMU ini oleh Allah Yarham Ayah Sub. Ayah pendirinya, saya ketua hariannya. Dimanapun yang telah terbentuk kepengurusan, baik di Aceh, di luar Aceh, sampai ke mancanegara, semuanya saya mesti berkomunikasi kembali karena ayah sudah tidak ada. Berat dong bang, stres lu. Nggak beban raih. Long ya kan, nama salah draw long yang long kubah. Menyadron tangan aja. Ilum keluarga lu, ma anak miat lu, tengah prehu rawat damang rumah sakit. Monya long pegat halangan long hanjit long ja, urung dron maklumi, long pegahnya hanjit long ja, iban cara. Idro ku ma anak miatnya kena damang rumah sakit, ipegah le doktor, monya tangga ijo doktor kalewat. Cuman awaknya pegah lehnya ngengkan home tahu pitan. Lu pegah jamnya yang akan lu terima uragam lu pegah. Berarti biar haji yang kagak pegah-pegah leulung yang mufum kadang lebih padung-padung uro. Tangga ya ijo dokter kalewat. Hotel lu tubik kena lu pegah badron. Purumoh lu melingling imatah. Kiban hi le hidro promo melahirkan hana lekau padahal lekau mentang na kalau lagi janda promo ke tetapi kamu ada hana siap lah kamu petiap bro lung tanya kiban munda lung jak ube mena pegah jak lung jak mena pegah be jak ngalung telepon ke dia ubatan mono juga biar tak pulang ba Allah biar jak juga deh karena masalah peglah baju-baju tapo ilung nama masalah drone idron nama masalah drone dan masalah yang drone petimangnya lebih rayu daripada masalah lo menyan petimang masalah lo pribadi tapi menyan petimang masalah yang ada dalam pikiran drone nyan untuk umat Nabi Muhammad berapa hati mata lo belum tayang dodau hanan aku percaya nyan ikhlasnya putan ikhlas lo habis aja jadehlah kebit bedah berangkat lung kena sampaikan ba urung drone syaram dua ayah di jinim ayah Thub yang tanya kun-kunnya yang tanya panggil tanya pernah bertemu langsung ataupun hana rencana untuk muduk lagi nyuangan ayah Thub kaput pun yang kau likut ngan pak ketua kalau pegah ngan kepulauan Kepri kalau pegah Bandung kalau pegah tetapi hana jadeh terus baka lihat kamu dua wadah lung jak lung 2000 kurang belah kena du pegah tinggal jadwalkan kita mengayah kena tiba-tiba covid karena jadi duduk waktu kabis covid karena masalah lain makanya lung paksa roh untuk jak lung yak sambung amanahnya dan pak urunya kalau lung pegah menyalih kujak malamnya hana nyambung lung ngendrone berarti Batam lung hapus bak peta lu hana payah lung jak lung Batam hana saudara lung ini berarti bah kuyak minta urang Aceh bak tempat yang lain hanya dekat di lung jak rugola menyetruk kena Batam nak bayar kopi mah hai tak kopi lung rok kena engkau mata dari Jinim Medan padu pesawat dari Medan ke Batam padu truk 5 juta habis pen truk kena ya je kopi sabok lah bangai lah yang kamu pompat Aceh yang jadi puai gom gua namanya man putra biaya yang lulus musyawarah yang pertama yang lu pegah saya ayah kajari jamun fokus untuk penyelamatan generasi putra yang gede peselamat li ayah nana dengar li urung drone di bawah bingkai Huda
Ayah Ketua Huda Aceh, Himpunan Ulama Aceh. Pergerakan yang ayah gerakkan di saat beliau terpilih menjadi ketua, ayah getren rata kampung, rata dusun. Tubiat kampung Tamang Jurung hana piuh-piuh uro-uro malam. Kala pantun. Putra yang melakukan oleh ayah. Pengajian TKD, training kader dakwah, artinya pemantapan ilmu fardu'in untuk anak-anak muda dan para gadis remaja yang ada di Aceh. Kiban keadaan Aceh dia, ilmu kehana tampung karena idron binuwa bertahan, hanan merebak ngelu. Ya na kudupu yang wo bertahan, tete be kudupu wa. Ya nungku mentamah masalah dari merebak ngelu. Hana payah katanya yang kiban ka sama mendu. Dan uronyo yang raya masalah di depan kita masalah anak maya masalah yatim fakir miskin ini masalah besar. Ayah na pegah balu long mulai santunan yatim kan 2018 baru ya pegah-pegah pakat santunan yatim borogon hana tinggal ilung kenan lebih-lebih untuk mengumpulkan jumlah yatim piatu fakir miskin yang ada di Aceh. Hana lung catat ilung katanya. Saya tidak pernah mencatat. Kenapa? Karenanya kan biasa anak yatim mereka partner dan lung lumpia anak yatim hai long nali ayah long thi anak tak ingat long kena. Rupanya ayah punya rencana tersendiri. Di saat orang lain sudah kehabisan ide untuk membangun Aceh lebih bermartabat, lebih bersyariat, kaputongan tahu renggu pegat syariat Islam hana jalan, apapun tidak jalan. Ayah tidak berputus asa. Ayah masih punya konsep tersendiri. Kita mesti ada celah. Dari mana kita mulai? Orang lain hanya ke depan lepat mulai ke pasrah. Ayah punya konsep. Nerempak konsep le ayah. Maka kita mulai dulu dari hal yang paling kecil, yang menurut kita itu tidak terlalu penting. Tetapi permasalahan yang terjadi karena dari hal kecil inilah. Benda ayah pakat pegat rumah BMU. Rumah orang gatin, rumah yatim. Nyo alhamdulillah untuk kalinya long mohon ba urung ron bek ke bahlong ti ro ko pluang chit long trengo bek netik long ti ro karena yang tak pegat nyen kan ke long saudara urung ron saudara kita nyo Bandung wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hadirnya baginda Nabi Muhammad menawarkan sosial antar sesama manusia. Karena Islam kuat pada tempo dulu, bukan karena orang tempo dulu kuat berperang. Orang tempo dulu orang kaya tidak, tapi Islam kuat dari masa dulu hingga pada masa tidak pada masa kita sekarang. Sebelum kita, Islam ini sangat kuat. Kenapa? Karena rasa peduli, rasa sosial antar sesama sangat kuat. Hancurnya peradaban, saling memahami keadaan disebabkan ada gesekan-gesekan yang dialamatkan oleh mereka yang tak sayang terhadap Islam, dan kita yang Islam sendiri kita tak mau ambil pusing dengan masalah hal demikian. Baru tertuk 18 boh rumah terbangun dengan pergerakan terka nyopeng celengnya. Nah pegah leurungnya guna untuk fakir miskin dan anak yatim di Aceh. Hana lompuau rohul mudi. Uang yang kita donasi, yang kita infak pada malam hari ini, saya tidak membawa ke rohul mudi. Walaupun anak rohul mudi butuh, tetapi akan kita arahkan untuk pembangunan rumah para yatim piatu fakir miskin yang belum punya tempat tinggal sama sekali. Yang baik ni pegah balu mana biar ideh Aceh menten rumah yang hana layak udeh. Nah mantan anak yatim yang hana rumah idrawana gara-gara hana rumah nana jakan apa hana kudu buang bunak tayang haba bangai jadi menanda bukan nabungnya kamu yang bungnya aku tak malau sebab nyo ku jakan no boleh jadi nyambung ke depan ataupun kuput head malamnya. Artinya ilmu uronyo long jemput karena nyuka terpaksa ka mendadak kata ulelu. Ayah na pegah bagi tanyo Bandung sering na sampaikan
Watelun kalau petapa awaknya lu ya tanya mbak ayah kepuai le awaknya tak petapa ju le dedon keun mbak sabah wate nya hana salah lung 2010 lah padung droga lo pengah karame nyokap puluhan ribu KB sudah selesai belum Kutacani belum masuk Gayo Luwes belum Aceh Tengah belum Benar Meriah belum. Ini baru sebahagian lintas jalan Medan Banda Aceh. Nyo baru yang dapat apa ya? Kepuai le dapat apa awaknya? Terkejut lu ngantene belah ya. Dapat apa jui le Bandung? Ngan cacing padung dro awaknya Bandung. Oh wate kamu tapat kata duduk na dro akan tap usaha tak sediakan tempat pendidikan yang bisa tertampung semuanya. Seberapa banyak anak yatim di Aceh dan fakir miskin yang lolos daripada pendidikan ilmu fardhu'in yang bisa menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Tolong kumpulkan semuanya. Kalau mereka telah terkumpulkan, kita akan menghitung seberapa banyak, baru kita tahu seberapa besar tempat yang mesti kita dirikan. Ayah rencana genek jauh anak yatim Bandung, genek yak jemput anak yatim fakir miskin, genek kubah bak daya ter nenek pegat dayah lain beraya bulan urang berangkat dukrau hanlat sabok tempat akan terpegat padung-padung bawah tempat. Paling tidak satu kabupaten, satu pesantren yang di dalamnya ada pendidikan yang lengkap, ada ilmu agama dan ada ilmu fakultas, ada ilmu umum, dan bahkan anak-anak Aceh mesti mendapatkan pendidikan seperti anak orang lain. Paling kurang jit tobiat bak dayahnya ke pegah ayah menyatikula benak S2 dengan prodi yang kita pilih sendiri yang penting untuk peradaban Aceh di kemudian hari. Ayah nak pilih ekonomi, syariat, pertanian, sosial, hukum. Nyan tagay. Masalah akuntansinya itu kedrawin ke bagai. Sebab akuntansinya perlu kejujuran, arahan ilmu akuntansi untuk lebih jujur di saat mereka menjalani pekerjaan. Jujur ke drawai menyekai turi Tuhan ke pegah ayah. Ina ngagam tak buat ina badayahnya. Bertaman kitab mahli paling kurang. Hantaman mahli 2 birempak ber. Guraya tamica. Awaknya ibut inan pre. Peng pane, bek kacok peng pemerintah. Kapakat hiat urang Aceh menyahana daca temandum urang kiamat taluk neraka Bandung karena tapuweh Rasulullah bumi na Allah.